Ada nggak sih politisi yang gitu? Waduh, Nyewain kan? Hah? nggak tahu deh. Enggak, kalau Banser kita tahu lah ada. Tahu ada. Tapi yang nyewain ada nggak sih? Mungkin ada. Mungkin apa? Masa Kayak ini loh, Serena itu apa namanya judulnya? Cambridge Analytica di Cambridge Amerika, Iya, pakai data Facebook. iya itu kan Iya, hacker iya, sebenarnya. iya. Hacker itu kan nggak cuma Iya, dia kan manipulate. iya mau Dia- manipulate. Dia ngirimin iklannya kayak gini biar untuk ke si pemenang yang ini. Mengarahkan ya. Iya. Oh, Cambridge mempengaruhi Analytica kan opini, begitu. ya, Oh, gitu. Akhirnya si bapak, Iya, iya, benar. wah itu kasus banget gitu ya. Iya, nah itu kan Oke, oke. hacker. Sebenarnya itu hacker. Oh, gitu. Hacker tuh nggak cuma kayak di film-film yang pakai hoodie. Nggak gitu ya? Oh, saya udah masuk. Kalau di film Joker tuh orang jahat adalah orang baik yang Yang tersakiti. tersakiti. Founder. Ahli security atau cyber security, gimana gue menjelasinya ke audiens yang orang-orang umum lah? Walaupun dia founder teknologi, kadang-kadang mereka tahu konsepnya, bikin aplikasi, tapi cyber security itu apa sih? Nah, Kita kan dulu deh. iya, jadi menurut gue tuh cyber security itu adalah keamanan di ranah cyber, di mana di situ sebenarnya tidak aman. Kenapa? Karena data yang dikirim tuh bisa di-sniff, bisa didengar. Data yang dikirim itu bisa di-alter, bisa dirubah. Nah, cyber security itu kan we protect data. Nah, data itu kan ada 3 hal. Data in motion, data at rest, dan data in use. Data at rest itu adalah data yang tidak kita pakai. Misalkan, saya punya KTP taruh di dompet. That's data at rest. Oke. Nah, KTP saya kasih ke Dede. Itu data in motion. In motion, Nah, ada pergerakan. Ada pergerakan. Oke. Dede ngebaca, oh namanya Putu Indra, lahir di Tangerang. Itu data in use. How we protect data. Itu yang dilakukan oleh konsultan cyber security. Konsultan cyber Nah, security. misalkan pada saat data itu ada di database harus di-encrypt. Misalkan kalau kita pakai dompetnya yang apa namanya istilahnya itu anti radiasi yang biar tidak keluar kalau misalkan di tap Tidak loncat saldonya. Nah itu terus pada saat data dikirim nggak ada orang yang bisa ngelihat isi datanya, nggak ada orang yang bisa ganti isi datanya. Pada saat orang melihat data kita, nah itu data yang penting-penting aja. Misalkan namanya aja ya udah namanya aja, sisanya dimasking. Kan itu yang kerja di cyber security. Itu yang dikerjain oleh konsultan cyber security. Betul. Dan lu kerja di sana. Betul. Oh, gitu. Terus siapa yang butuh data itu gitu? Semua orang. Semua orang. Nama buat apa namanya itu? Data is the new oil. Gitu ya? Iya. Oke. Contoh. Misalkan minuman ini adalah minuman The Founders. Ya. Nah, minuman The Founders ini sasaran pasarnya adalah cewek umur 25 sampai 28. Oke. Lu masarin ini gimana? Ya di sosmed gue iklan Nah, dengan target market mereka. Gitu. betul. That's data kan. Nah, misalkan lu mau masang ini di mall. Di mall mana lu mau pasang? Siapa yang punya datanya? Yang Grab dan Gojek itu. Iya, platform yang punya platform. Nah, platform. Platformnya kan kita beli data ke dia. Data platform. Tolong dong keluarin, gue mau beli data 5 mall terbanyak di Jakarta yang dikunjungi oleh wanita umur 25 tahun. Sebagai target iklan. Iya. Contohnya. Betul. Tapi kan itu tidak digunakan untuk kejahatan dong. Belum. Kita nggak harus khawatir, bener nggak? Benar. Ya terganggu sih. Cuman buat apa gitu? Benar. Nah, kalau itu berarti data didapatkan secara legal. 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 Ada juga yang ilegal. Legal oleh siapa? Hacker. Hacker. Siapa hacker ini? Wah, Jangan gua aja gitu. Apa hacker yang membuat lu bisa kerja sekarang? kalau nggak ada mereka nggak ada Oh, duit. cerita kan jelas. Siapa sih hacker ini? Hacker itu banyak macam-macam. Ada orang yang cuman iseng doang. Nah, ada orang yang emang buat nyari uangnya emang di situ. Oke. Nah, dari uang di situ ada orang yang kalau gue bilang tuh kayak yang apa? Kalau di film Joker tuh orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Yang tersakiti. Itu. Waga.
Oh, gue lihat raut wajahnya ada perasaan terus pendam nih. Ada apa nih? Nanti ceritakan aku Iya, seru, nggak seru. order nanti open up. Jadi orang baik yang tersakiti. Iya. Ada Ada juga salah yang satunya gitu. jenis hacker seperti itu. Iya. Oke, terus mereka itu memang mengambil data atau Dijual lagi. dijual lagi. Dijual Ada juga lagi. yang gitu. Ada. Terus ada juga yang cuman merusak sistem gitu atau gimana? Rusak sistem Nggak sekarang. ada. Jarang. Udah enggak. Udah enggak. Karena tadi data adalah minyak baru. Iya, iya. Karena mereka lebih concern di sana. Betul. Kalau ransomware itu mereka, kok gue udah Sama. gue udah tahu gitu ya. Oh iya, Udah kayak mama. iya, ngobrolan sebelum ini seru banget soalnya. Oke. Gue mulai lagi nih, biar nggak terlalu loncat gini. Oke. Jenis atau cara apa saja sih yang digunakan hacker untuk sampai bisa mengambil data itu? Oke. Ada berapa attack kah atau serangan seperti apa biasanya? Oke. Security itu kan about people, process, Ya. technology. Ya. Right? Oke. And people is the weakest link. Masa sih? Ya, itu yang paling banyak. Data dari Hmm. Pandi itu sampai lebih dari 50% serangan di Indonesia itu disebabkan dari email spam. Pandi itu pengelola domain ya Betul. di Indonesia. Oh gitu ya. Spam itu gimana tuh? Kita ceritakan ke yang belum tahu lah ya. Oke, jadi misalkan gini, banyakan itu orang kan males ngebaca semuanya dan kan spam email adalah email yang masuk ke dalam inbox kita, Oke. tapi sebenarnya bukannya kita penerimanya, tapi pengirimnya bukan si orang itu, orang yang sebenarnya. Oke, bukan Palsu. orang sebenarnya. Palsu. Oke. Yang palsu. Terus? Nah, pada saat spam email masuk, itu banyak tipe serangan. Misalkan pada saat diklik linknya, ada kemungkinan satu masuknya virus atau malware di salah satu bank besar yang kemarin itu kejadiannya seperti itu. 3 huruf ya? Banyak ya 3 huruf. Banyak. Bank Indonesia 3 huruf. Depan. Iya, benar. Oke, lalu terus. Nah, dia itu jadi dari spam email, spam emailnya diklik, masuk malware-nya, baru dia yang namanya dia lompat tuh kemana-mana ke dia pertama cek dulu di subnet ini ada Iya. berapa PC, dan Oke. itu mana yang dia broadcast kemana, ada dia lompat ke Jamkus, dari Jamkus dieksploit, seperti itu. Jadi awal masuknya kebanyakan dari spam. Awal masuknya dari sana. Betul. Kenapa tadi hubungannya the weakest link itu people? Betul. Kan spam lewat komputer. Betul. Orangnya nih yang Orangnya yang ngeklik. Oh, oke. Orang yang ngeklik. Nah, dia itu macam-macam sih. Ada yang reset password, yang paling banyak kena itu ini kemarin tuh pas kita mau COVID yang Oke. vaksin. Nah, banyak Aplikasi itu. Enggak, jadi web Oke. daftar mau daftar vaksin. Iya. Kalau mau cepet kirim sini itu ditulis tuh banyak Oh, tuh kena tuh. gitu. Nama, Banyak nomor yang kena. KTP. Karena kita mau vaksin Iya. yang orang udah nggak mikir lagi. Udah nggak mikir lagi nih, yang kirim lagi debit atau enggak dia cash, udah nggak pikiran. Oke, kenapa itu weakest ya? Jadi orang ya. People yang di-exploit sekarang. Gitu. Kalau teknologi kan tiap tahun pasti ada pembelian ini perangkat baru, perangkat itu akan di-tuning setiap bulannya, perangkat itu akan di-maintain oleh orang-orangnya. Nah itu kalau people proses itu agak susah menurut. Nah kalau teknologi sama proses itu agak susah. Agak susah. Nah, kalau People ini. people ini itu yang paling banyak di-exploit. Oh gitu. Jujur, gue kena, hampir kena. Alhamdulillah. Lu tau gak kenapa? Gimana kenanya? Gimana? Di LinkedIn, Di LinkedIn. gue di-approach sama cewek cakep. Itu memang kelemahan itu. Dari dulu. Oke, si cewek cakep ini, dia bilang, kita lagi nyari orang kayak lu nih. Wah, Nah, langsung ya. gue mau konsultasi sama lu. $300 1 jam. Oke. Mau nggak? Ya gue bilang, gue mau aja, siapa yang nggak Kamu mau. tentang security ya? Dengan cyber Oke, security. cyber security. Soalnya dia bilang, gue mau ngumpulin klien-klien gue, dan gue akan jadi kayak narasumber. Oke. $300, gue udah mikirin, gue Lumayan. gue bakal beli Gundam yang terus. Gitu. Iya. Oh, udah mainan gitu ya? Oh, Gue kira lu masih PS2. Gue kira dong anjing. Oh gitu. Terus. Ya. Setelah itu gimana? Nah, udah gitu, wah siapa yang nggak mau nolak kan $300 1 jam. Udah gitu, udah gue ikutin sampai dia bilang gini, oke,
gua akan provide lu link Zoom-nya. Oh gitu, terus ya? Terus gua bilang, pakai, gue challenge kan, gue punya Google Meet, pakai Google Meet gue aja. Kenapa lu bisa gitu? Atau karena punya lu kontrol? Enggak, karena itu kan Android Isek. Gue lebih percaya aja gitu. Okay. Link yang gue create daripada link yang dia create. Dia insist, enggak, pakai Zoom punya gue aja. Oh gitu. Ini mah Alarm security. Oh gitu. Kalah dia. Udah. Akhirnya gue delete kasetnya. Udah amat. Gue gak mau. Oke, gue agak perdalam sedikit nih. Karena mungkin ada orang yang digituin juga. Memang kenapa kalau dikirimin link Zoom? Apa yang bisa terjadi nih? Ada yang mudah aja nih buat orang-orang yang di luar sana nih yang belum tahu. Itu bukan link Zoom. Apa? Tapi itu untuk download malware yang akan masuk ke laptop. Oh gitu, walaupun mungkin ada zoom. Iya. Tapi sebenarnya bukan gitu ya. Bukan. Oh, jadi harus hati-hati ya. Iya. Kan Zoom juga linknya gratis ya. Betul. Kalau nggak yakin ya pakai punya sendiri aja. Betul. Paling 40 menit kali. Gitu kan, at least kita yang ngeluarin. Kita yang ngeluarin. Ya. Betul. Oke. Berarti memang tadi balik lagi data itu penting banget sekarang. Kenapa harus diproteksi? Betul. Tapi sekitar kita itu berarti sangat rentan dong ya. Betul. Bagi orang awam nih, kadang megang handphone aja sekarang kan banyak nih undangan APK. Terus gue sering dapat telepon nih, paket Anda telah tiba begini. Gue hubungin, dia nanya ID-nya berapa, nomor pemesanannya. Gue kan nggak ada, yaudah menggunakan nama saja. Gue coba tuh waktu itu nama, kemudian tapi pura-pura ya tuh nomor KTP gitu untuk tracking paketnya gitu. Jadi gimana nih sebagai masyarakat ini menyikapi ini, cuek aja atau kan dengan wire? Gue bertapa di gua gitu kan? Enggak. Mungkin yang penting itu awareness ya, untuk orang-orang yang udah tahu kalau sebenarnya yang ini itu banyak dipakai untuk serangan, itu share ke keluarga, ke teman-teman. Kalau hati-hati kalau nerima WhatsApp dari nomor tidak dikenal, lalu dia bilang nih ada APK, ini ada buat trackingnya, ada pakai APK ini. Nah itu kan pada saat lu download itu sebenarnya dia bisa nyedot semua nomor telepon dan semua kredensial yang ada di handphone lu. Pada saat download atau pada saat menerima? Di-install. Kalau menerima aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, belum ngapa-ngapain? Ya, belum install. Ya, belum aktif ya. Makanya di handphone itu dipastikan kalau install APK cuma dari App Store atau Play Store. Oke, mana yang lebih aman? Ini berarti. Kan iPhone aman bro, nggak mungkin diduplikat, nggak mungkin di-cloning, ya kan? Nggak mungkin. Mau minta data aja harus telepon cash. Oh gitu ya? Nggak mungkin. Oke, oh gitu ya? Ini nggak ada hardware, Nggak ada yang sempurna. aman. Semua ada celahnya. Jadi balik ke orangnya. Jadi selama kita tidak bereaksi atau ada action apapun terhadap yang dikirim, sebenarnya aman. Download aja sebenarnya aman. Kecuali kalau pas sudah download terus lu install, nah that's where the exploitation happens. Pada saat lu udah exploit, itu si hacker di ujung dunia sana itu udah nungguin tuh. Masuk nungguin kita atau sebenarnya random ya? Dia kan ngirim aja. Oh, ngirim aja. Iya. Ada yang audit. Nah, di sana langsung nongol dia. Udah, itu dia bisa download semua data lu, semua foto. Gue ibaratkan gini, ada satu orang yang ya mungkin di kampung lah pakai handphone terus download. Data dia kan mungkin data gue apa sih? Gue nggak punya harta, nggak punya tabungan dan sebagainya, nggak berguna gitu. Buat apa? Nggak ada yang nggak berguna. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, gitu. Itu bisa jadi batu loncatan untuk ke sebenarnya si targetnya itu. Oh, gitu. Seenggak bergunanya orang yang terkena di kampung, pasti dia kan pemilih ya. Iya. Ada nggak sih politisi yang gitu? Waduh, nggak tahu deh. Enggak, kalau Banser kita tahu lah ada. Tapi yang nyewa hacker ada nggak sih? Mungkin ada. Mungkin masa Kayak ini loh. Serial Netflix tuh apa namanya judulnya? Cambridge Analytica. Di Amerika. Iya. Pakai data Facebook. Iya itu kan. Iya sebenarnya. Hacker tuh kan nggak cuma. Iya. Dia kan manipulate. Iya, manipulate. Dia ngirimin iklannya kayak gini biar untuk ke si pemenang yang ini mengarahkan ya. Cambridge Analytica kan begitu. Gitu. Akhirnya si bapak. Iya, benar. Wah, itu kasus banget gitu. Iya, nah itu kan hacker. Sebenarnya itu hacker. Gitu. Hacker tuh nggak cuma kayak di film-film yang pakai hoodie. Nggak gitu ya.
oh saya udah masuk. Oh gitu. Enggak. Hacker itu sebenarnya bisa berbulan-bulan. Oh gitu. Bisa 6 bulan di situ. Baru dia bisa masuk kayak gitu. Baru bisa kerja kayak gitu. Tergantung seberapa proteksinya gitu ya, seberapa banyak gitu. Oke, ini balik ke segmen gue ini kan The Founders. Banyak audiensnya adalah pengusaha startup di early stage lah gitu ya, awal-awal, bukan levelnya yang unicorn dan sebagainya. Mereka kan punya ide, punya konsep, mungkin bisa programming atau ada partner yang program, bikin aplikasi, Betul. kemudian mereka cari investor lah gitu ya. Venture capital atau apapun gitu kan. Biasanya kan ada traction. Tractionnya dari revenue lu udah berapa, profit lu udah berapa, itu usernya udah berapa. Nah ini mereka berlomba-lomba. Ada traction yang paling gampang dijual ke investor mereka dapat tanpa menjual produk atau servisnya adalah mengumpulkan user nih. Betul. Seberapa bahaya sebenarnya bagi mereka. Sementara mereka sewa server aja yang murah di XXX hosting gitu ya, udah include email berapa giga, udah include domain, website-nya dan sebagainya. Gimana tuh? Seberapa rentan sih sebetulnya? Sebenarnya keamanan juga bisa mempengaruhi revenue. Kesana ya, larinya harusnya. Iya. Oke. Jadi ada satu contoh deh, di teman-teman gue tuh dia kerjanya itu di salah satu startup lah, dan dia tuh jualan voucher game. Oke. Nah, dan gitu dia bilang, kok tagihannya Munton, tagihannya Munton segini, yang beli ini gue cuma segini. Oh gitu. Oke. Iya. Ternyata ada kesalahan. Jadi pada data in motion, datanya bisa diganti. Oh, gitu. Misalkan gue beli voucher 50.000, kan flow-nya gini, dari aplikasi beli voucher 50.000, terus masukin misalkan ke Gojek atau OVO gitu. Nah, dia akan kirim data kan ke Gojek, minta 50.000, saldonya ada nggak? Nah, kalau ada, dia akan balikin saldo ada. Saldo ada, langsung beri ke Munton kan, sebesar segitu, langsung dapat diamond-nya. Oke. Nah, yang dilakukan si hacker adalah pada saat dia minta saldo, ada saldo kan 50.000 misalnya dari OVO gitu. Pada saat balikan OVO ke servernya, itu diinterrupt. Soalnya si hacker. Berarti yang nggak secure tuh data gateway-nya antara payment gateway ke aplikasi si teman gue itu. Nah, pada saat balikin data yang harusnya saldonya nggak ada 50.000, si hackernya ganti. Ada. Oh gitu. Ada. Enter. Just masuk. Di sini kan pikir dari ada nih gitu. Ada. Punya duit. Langsung beli. Dapat diamondnya. Oh gitu. Oh, berarti kalau gitu bukan kelemahannya si payment gateway ya? Bukan. Atau Dari sini di sininya. Dan itu dibuat oleh para startup yang belum paham security bagaimana handshaking, enkripsi atau apapun ya. Oh gitu ya. Oh bisa ini dong ya. Bisa. Teman-teman gue bilang, nih gimana caranya? Yuk, gue praktekin deh. Gue pakai Bullsuit yang inilah, yang community edition maksudnya, yang free. Nih, gue tunjukin nih, gue bilang. Step proxy, oke. Request nih, gue klik nih aplikasi lu, request. Dapat nih. Nah, udah gitu pas responnya, gue stop. Oh gitu. Gue ganti dulu tuh. Nah, karena itu menurut gue, datanya tidak di obfuscate. Nah, jadi kalau misalkan saldo, dia tulis parameter saldo itu SAL DO. Which means itu saldonya itu gitu. So, kalau saldo jadi DD gitu, orang nggak tahu apa nih gitu. Nah, jadi kan pada saat data in motion itu dia tidak di obfuscate parameternya, si hacker jadi tahu, oh ini saldo, jumlah, oh ini jumlah, oh ini statusnya apakah available atau enggak gitu. Berarti kelemahan itu walaupun kita pakai payment gateway yang big name gitu ya, itu tetap di kitanya ya, di aplikasi yang dibuatnya gitu. Betul. Bisa di-intercept ya? Bisa. Seperti Patrick Evra gitu ya. Masuk lagi. Berapa kan saya? Aduh, berapa? Habis Februari dibully terus gimana caranya dong? Pusing juga nih MU. Oke lah itu segmen lain lah gitu. Oke. Jadi apa yang harus mereka lakukan nih? Karena banyak ribuan nih orang di Korea nih. Betul. Bikin anak mahasiswa aja bikin aplikasi tapi melupakan security. Dan mereka seakan-akan juga harus mengejar jumlah
subscriber atau pengguna di aplikasi mereka gitu. Apa yang minimal lah, aspek minimal yang harus mereka lakukan lah untuk aplikasi nyaman. Menurut gue sih ya harus mengganti mindset lo dari DevOps, DevOps operation dari DevSecOps. DevSecOps, ada security-nya itu di tengah antara developer dan orang operation. Jadi security harus dilibatkan dari depan sehingga hal-hal seperti itu ya. Teman gue bilang, bro, di tahun lalu udah di pentest bro, udah clear, makanya kita bisa rilis ya. Wah, lu salah vendor gue bilang. Loh ini gue gratisan aja loh, gue gak pakai aneh-aneh gue bilang. Kita download bareng, gue gak pakai aneh-aneh gue bilang. Bisa ganti parameter. Katanya udah di pentest, tapi datang aja sama yang gratisan gitu ya. Karena masih kelihatan. Masih kelihatan namanya gratisan gue pakai yang gratisan. Tapi gue belum melihat solusi dari lo. Sekali lagi nih, banyak yang ragu di sana. Jadi aplikasi gue ini secure atau tidak? Oke. Apa yang minimalnya nih? Maksudnya mereka harus pelajari security kan biasanya founder yang baru itu cuma yang punya konsep sama programmer atau dia punya konsep, dia programmer. Nggak ada waktunya nih untuk belajar security. Gimana tuh? Solusinya gimana? Menurut gue sih emang lu mau nggak mau sih harus melibatkan security. Akan lu belajar ya? Iya. Secure coding atau apa? Nah, jadi kan ada yang namanya dynamic analysis. Ada yang namanya static analysis. Static analysis itu adalah melihat apakah coding lu itu ada bug-nya. Apakah coding lu ini ada cross-site scripting-nya? Apakah coding lu ini sebenarnya itu quote-unquote telanjang pada saat dikirimkan ke payment gateway. Nah, itu di static analysis. Nah, dynamic analysis, nah ini nyoba. Misalkan, pada saat masukin username, ya harusnya cuma huruf doang. Lu masukin angka, lu masukin special karakter. Nah, itu dynamic analysis. Menurut gua hal itu harus di-elaborate di depan. Nah, soalnya, kan kalau ada data breach yang kena perusahaan itu, nah dia ada apa namanya reputational loss yang itu tidak bisa dikuantify oleh uang. Wah gitu ya. Kalau udah makanya gue sering lihat nih ya, kita tahu banyak perusahaan besar yang pernah terkena, ya kasus hacking atau apapun lah, gitu ya. Ransomware dan lain-lain. Tapi kalau kita cari di berita lagi nggak ada. Betul. Segitu pentingnya mereka menutup media gitu. Nah, makanya kalau kita cari GPT aja kita kasus di Indonesia keluar tuh. Tapi ketika diklik linknya udah nggak ada di situs berita itu. Segitu pentingnya reputasi ya. Betul. Seperti kalau menurut gue ya banking. Apa yang banking jual? Jual. Mereka mendapatkan dari biaya admin dan bunga itu yang gue tahu. Apa? Banking itu jual trust. Oke, jual trust. Jual trust kepercayaan nasabahnya. Kalau trust itu hilang, udah lari nasabahnya. Itu yang dipertahankan sama financial institution itu tuh trust. Penting banget ya. Penting. Gimana cara mempertahankan trust? Ya udah, lu harus yakinkan kalau datanya itu aman, datanya itu emang cuma lu doang yang handle. Oke, gitu. Sebentar ya, sampai sini nih gue mau memastikan dulu ya. Jadi podcast ini kayaknya lanjut nih. Udah kelihatan, nggak tahu gue jual udah doang atau bisa ngomong nih, atau bisa jago cyber security-nya. Tapi oke lah, kita teruskan berarti. Gue pengen tahu jadi. Gue taunya lu tuh dulu sistem admin. Betul. Sekarang lu kerja di mana? Perusahaannya apa? Ada apa saja di dalamnya? Cerita deh. Oke. Sekarang gue kerja di PT ITSEC Asia. ITSEC, ya? Itu the biggest cyber security company in Southeast Asia. Oh gitu. Kantor kita ada di Australia, ada di Jepang, ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Jakarta. Nah, ITSEC itu core bisnisnya ada Red Team, ada Blue Team. Nah, Red Team ini kayak di film-film itulah yang orangnya rambutnya panjang, pakai hoodie, gitu ya. Tapi emang jago. Teman-teman gue. Red Team itu gedor-gedor pintu. Misalkan lu punya rumah nih, rumahnya jendelanya di sini. Udah gitu pintunya di sini, udah gitu di belakang ada pintu lain. Nah itu anak rating yang tahu. Dia harus tahu sampai tipe kunci lu apa, biar gue bisa bobol masuk.
Oh, tapi konteksnya bisnis perusahaan berarti perusahaan deh ya. Perusahaan. Tapi perusahaan yang hire IT sector. Betul. Nggak bisa lu main gede-gede gitu aja. Kan ada NDA. Oh, Nah, oke. bedanya hacker dengan penetration tester. Nah, tempat itu penetration tester namanya. Oh gitu. Bedanya hacker dan penetration tester tuh satu. Apa? Ada NDA-nya. Oh gitu. Padahal kerjaannya bisa jadi sama. Sama. Sama ya. Oh, Caranya sama. Tapi ada NDA. NDA-nya itu kayak data yang didapat hanya diberikan kepada yang punya data, terus tidak boleh membocorkan di darknet atau di mana, itu ada NDA-nya semua. Dan siap dituntut. Siap dituntut. Kalau misalkan emang bocor dan terbukti dari kita gitu. NDA kan kertas ya. Betul. Artinya sebetulnya di luar NDA itu atau setelah project bahkan sebelumnya Rentim ini ngapa-ngapain perusahaan gak sih sebenarnya? Maksudnya as a business juga mentargetkan nggak sih, bukan untuk nyuri data ya, tapi melihat kelemahannya nggak sih perusahaan-perusahaan yang tidak ada kontrak atau NDA. Biasanya kita lakukan tidak? Oh enggak ya. Nggak berani. Nah itu bedanya ya. Soalnya kita juga kan udah ada undang-undangnya. Undang-undangnya PDP ya. Iya. Oh kayak gitu. Nggak berani kita. Nggak berani. Nah. Kalau udah berani seperti itu berarti itu individu. Udah. Bukan IT sec dan mereka udah jatuhnya jadi hacker gitu ya. Betul. Oh, itu red team. Itu di red team. Terus gue di blue team. blue team ngapain tuh? Karena gue Chelsea. Aduh, aku pikiran. Aduh. Oke. Blue team itu defense. Defense. Kita naruh sensor apa, di mana, apa yang sensor itu kirim. Kita analisis, terus kita lakukan korelasi. Misalkan ada serangan di jam 12 malam, tim gua harus bisa ngerunut tuh. Kenapa serangan ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan? Nah, mungkin ada yang pakai teknologi, kan namanya EDR, ada XDR. Nah, dia langsung lihat, oh ternyata pas dirunut ke belakang, oh si A download email ini, dia ngeklik ini, dia menciptakan proses ini. Dia ngedownload ini, dia ngedownload ini. Nah, itu tim gua, blue team. Blue team itu mempertahankan keahlian atau pakai tools? Kombinasi atau juga tapi itu art ya. Makanya gue pikir bahwa satu orang menghacking atau entah red team atau nanti itu kan risetnya bisa beda ya, walaupun peralatannya sama ya. Benar nggak sih? Ya. Skill juga. Karena kan art itu kan tidak bisa ada SOP-nya dong. betul. Kalau melukis kan Iya. dari bebas lah ya. Itu jadinya. Nanti jadi gitu. Itu blue team. Itu blue team. Berarti kayak security operation dong itu. Betul. Oh, asik. Dua itu. Biasanya kalau perusahaan yang kontrak dan IT-sec itu dua-duanya pasti bekerja. Atau cuman saya mau dites doang deh, gue yakin pede banget nih, tim kerja gitu ya. Oh, ada juga. Ada yang gitu. Oh. Ada yang misalkan udah data breach nih. Wah, gue mau tahu nih gimana si hacker bisa masuk ke infra gue. Itu manggil dari ITSEC. Saya ngelakuin istilahnya forensik, digital forensik, ini itu. Dan dapat hasilnya, oh ini Pak, perusahaan data bisa bocor karena ini. Karena ada si A melakukan ini. Terus si A salah setting di firewall, harusnya di block, dia malah accept. Makanya si hacker bisa masuk, ada jam segini. Kayak gitu. Udah berapa tahun di IT-sec? Jalan 4. Jalan 4 betah banget. Woi. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya full feel nih. Kan yang sebelumnya lo merasa dihianati kan? Di situ gue sampai nggak percaya. Gue mau bantu lu bro, nggak ada. Pada saat udah dapet semuanya, ditendang. Kita bongkar nggak di sini? Biasa gitu ya. Iya. Oke. Menurut gue, Ini bukan channel gibah sih. Lanjut. Menurut gue, everything happens for a reason ya. Oke. Lalu, kenapa? Ya kalau gue nggak ditendang dari perusahaan yang lama tuh, gue nggak akan join ITSEC. Oh gitu. Karena ITSEC tidak akan hire orang dari usernya ITSEC. Oh gitu. Sedangkan previous company gue, usernya ITSEC dulu. Pada saat gue ditendang, wah ini banget sih. Tapi lu gak gitu dong. Maksudnya lu gak balas dendam dong. Biar Biar. Tapi jalannya ya. Ada Gara-gara itu, kalau nggak gitu mungkin lu masih di sana, Iya. masih gitu-gitu aja, nggak punya tim sebanyak berapa sekarang? 45 orang. Gila, luar biasa banget gitu. Oke, jadi lu udah 4 tahun
Ya, gaji pasti gede, gua tau lah gitu ya. Terus lu punya anak buah banyak, tapi ada nggak yang bikin lu fulfill kerja di sini? Kepuasan atau apapun lah ya. Coba ceritakan deh. Gue merasa hidup gue berguna di Oh, IT gitu ya. Sec. Oh, banyak apa gila tadi? Oh, aduh. Gue merasa dulu itu gue cuma kerja banyak uang. Oh gitu, oke. Sekarang di IT Sec nih, gue banyak kayak gue ngasih awareness orang-orang, gue ngasih awareness ke bank, gue ngasih awareness ke orang, gue jadi speaker gara-gara gue kerja di IT Sec. Oke. Gue bisa touch ke depannya kayak lu lah, lu kan udah bisa ngajar sini. Gue ngajar lu Mau sekarang. ngajar? Ngajar S2 gue. Wih. SGU. Wih. SG itu yang sekolahnya di Swiss, Unip apa? Aja di Jerman. Lu perang negara itu. Oh, Keren. Oke, terus gimana? Fulfillnya apa? Merasa fulfill seperti apa? Kalau gue nggak di IT Sec, gue nggak mungkin bisa ngajar di situ. Itu ya salah satu. Nah, di situ kan gue ngajarnya ethical hacking. Vertical Pas hacking. banget kan. Oke. Kalau gue nggak mungkin kalau ya nggak banyak mungkin sih. Kalau gue nggak pindah ke IT Sec, gue nggak akan bisa ngajar juga. Gue sebenarnya kayak lu sih deh. Gue pengen give back to society. Oh, Ilmu yang gitu gue ya. dapat, gue pengen give back. Gitu. Oh, Salah satu caranya asik. mungkin Tuhan menyuruh gue ya udahlah. Dia kena tipu lah inilah. Lalu penjualan IT Sec. Gue bisa balik ke kampus. Gue bisa ngajar. Gue bisa sharing ilmu gue. Menurut gue merasa lebih berguna hidupnya. Gila gitu ya. Ya, kadang ya itulah. Orang kadang-kadang gue juga waktu ngajar ya, dulu 10 tahun ngajar itu begitu ada customer gitu kan klien, Pak, saya yang Bapak ajar tuh kayak saya belajar. Itu kan ada itu tidak bisa dilukis kali gitu ya. Itu menarik banget. Berarti sebentar lagi S3 dong. Amin. Iya, aja bro, udah gitu. Oke, terus ada hal lain nggak yang merasa yang lo kerjakan itu berdampak ke ya masyarakat negara atau rakyat kecil atau apa? Iya. Ada case nggak? Ada pernah? Pernah sekali tuh, waktu dulu kan jadi security di salah satu bank. Nah, ada gitu. Jadi kita dapat case nih, dapat case si bapak Uber itu udah 5 hari nggak dapat duit, Nggak dapat duit. Dan Padahal dia narik gitu ya? Padahal dia narik. Oke, terus? Setiap kali jam 6, jam 7 mau ngambil uang, kosong di Kosong, rekeningnya. oke. Gitu. Kita panggil kan. Nah, dari Ubernya tuh si bapaknya tuh ada. Terus cerita, iya, lu kenapa? Apakah ada yang aneh? Nah, rupanya setelah dia runut-runut itu, pada saat kita mau order ojek online, pada saat kita order, apa yang kita dapat? Kita kan dapat nomor kendaraan, jenis kendaraan, nomor telepon si bapaknya. Iya. Nah, rupanya si fraudster itu melakukan itu, dia order, dia catat, udah dapat, terus dia cancel. Dia order lagi, dia cancel, dia order ini. Akhirnya kan dapat database tuh. Oh iya. 100, misalkan hari ini dapat 100 nih, 100 nama, nomor telepon, dan kendaraan. Apa ya? Nah, udah gitu ini dikasih nih si fraudster. Lu coba deh telepon nih 100, masa ya sih nggak ada yang kena. Dia telepon si fraudster. Nah, si bapak ini cerita, saya dapat telepon bilang dari Uber pusat. Dia bilang, Pak, Bapak dapat bonus nih 5 juta, tapi syaratnya harus diaktifkan dulu rekeningnya. Bapak ke ATM biar kami bantu. Nah, itu keywordnya biar kami bantu itu. Nah, akhirnya si bapak itu masukin nomor yang katanya pusat gitu ya? Jadi pas dia daftar. Nah, pas sudah mau masukin nomor teleponnya, harusnya nomor telepon si bapak. Si orangnya bilang, Pak, masukin nomor telepon pusat aja. 08 sekian. Dia masukin. Dan percaya. Pas dia oke, OTP-nya kan one time password-nya masuk ke telepon si fraudster yang di sana. Iya, yang katanya pusat padahal. Gitu. Dan gitu, udah tiap jam 5 sore itu diambil duitnya. Nah, makanya pas datang ke bank itu, kita langsung nunjukin lah, ini Bapak ngambil, ini satu ATM di Jawa Tengah. Nah, dia bilang, di Jakarta. Saya kan nariknya di Jakarta, Pak. Nggak mungkin saya di Jawa Tengah. Iya. Dan itu dilakukan sebetulnya dengan manual ya? Manual. Asal dia tahu caranya. Betul. Yang diserang adalah people awareness tadi. Makanya itu titik atau rantai yang paling lemah. Menurut gue itu Keren banget. Gila loh. Dan itu akhirnya kita panggil tuh Iya. 3 vendor itu, Gojek, Grab, sama Uber. Lu butuh sesuatu nih, ini nggak bisa kayak gini. Nah, makanya pas
kira-kira sebulan setelah itu kita pas order Grab yang didapetin kan cuman nomor kendaraan sama jenis kendaraan. Iya. Pada saat kita call itu langsung dari pusatnya. Dari pusatnya. Iya, jadi nggak tahu nomor telepon si bapaknya, ya si drivernya itu berapa. Nah, itu kan udah satu layer security. Iya. Nah, di situ pas sudah berubah itu UI-nya, wah, gila ada gunanya Berarti gitu. merasa bisa melindungi rakyat kecil ya. Wah, Iya. gila. Ya, kadang-kadang tidak hanya rakyat yang masyarakat yang tidak tahu sih ya, yang awam. Tapi kadang-kadang kita juga sering tuh ya Nah, dapat telepon gitu ya, Iya. tiba-tiba nawarin apa dan lain-lain. Apalagi Iya. masyarakat kecil ya gitu yang Apalagi gaptek orang tua ya parents. dapat seperti itu tuh Iya. kayaknya gitu. Dan itu duit dia segitu-gitunya gitu ya. Di sana lalu merasa berguna. Wah, Selamanya tidak berguna. Tapi cuma dari duit gua. Nyangkul Iya. doang. Selama nyangkul doang. Oh gitu. Nah orang-orang kayak gitu tuh orang lokal ya. Karena beberapa waktu yang lalu yang melakukan telepon secara terorganisir untuk nipu itu kan katanya Dari yang luar. dari luar kan gitu. Iya. Tapi di Indonesia ada juga yang Ada. kayak gitu. Ada? Soalnya kan terkenal ya dari luar itu kan dari Rusia tuh. Ah, Lo iya. tau gak hacker paling Igor Sakti? Anjay. Iwan Gondrong 1 Kliwon 3 November. Itu lokal bro. Oi, Gondrong. Lokal asal Rusia kayak itu. Parah. Jangan. Oke, gue balik lagi nih. Tadi kan jadinya mungkin ya beberapa audiens kita yang startup nih, founder nih. Nah, jadinya tahu. Oke, berarti ada hal yang harus diubah tadi dari Betul. Mindset-nya itu jadi DevSecOps gitu ya. Yang mungkin gue pengen tanya nih, apakah mereka harus sedini mungkin memikirkan itu atau biarkanlah gede dulu, nanti kalau sudah diakuisisi investor atau ada yang invest baru gue pikirin nggak ya? Ya, saran gue sih emang dari awal harusnya udah collaborate sama tim security lo. Sudah kolaborasi. Iya. Kalau nggak ada ya terpaksa lu belajar. Iya. Ada orangnya lu lagi gitu ya. Apalagi nih gue kutip sedikit dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ya, PDP itu kan sudah disahkan ya. Itu kita harus melindungi data umum. Ya. Data umum itu yang nama, gitu ya, alamat dan sebagainya, data pribadi yang terkait dengan biometrik, lain-lain gitu ya. Data kesehatan itu kan data yang personal. Ya. Dan kalau melanggar itu dari mulai teguran sampai lu ditutup operasional untuk pengolahan, penyimpanan, dan capturing datanya, bahkan sampai didenda. Kalau nggak salah itu sekitar 2% dari total revenue per tahun. Kalau perusahaan 2 triliun kebayang ya didendanya gitu sebanyak itu, apalagi kalau sampai ditutup. Kalau startup mungkin mereka banyak yang berpikir, revenue gue kan 0. Ya kalau 2% aman. Tapi produk lu ditutup. Produk lu akan tidak akan bisa ditawarkan ke siapa-siapa kan gitu. Reputational damage itu nggak bisa Betul sekali dimonetize. gitu. Jadi itu harus dibangun ya sejak awal. Iya. Bahkan kalau rekrut programmer oke lah jadi programmer dari SMK, tapi lo harus menetapkan dasar-dasar secure codingnya gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Parameterize gitu. Obfuscation. Obfuscation, oke, gue ganti lah itu. Tapi gue yakin lu ngomong bener gitu. Ngomong apapun bilang itu, gue yakin bener. Masa aja lu kena MU deh. Itu bener juga. Itu sakit hati soalnya. Bener juga. Oke, susah nggak sih mau jadi? Gue jadi sekarang ngomongnya hati-hati, bukan untuk jadi hacker ya. Soal penetration tester. Iya, gampang nggak sih? Gimana petnya bagi orang-orang yang mau merintis nih? Betul. Gimana? Ada jalannya sih. Gue banyak baca tuh di Udemy juga banyak. Udemy lah ya, Iya, trainer kayak gitu. Pilih kalau gue dulu kan awalnya kan kerja di software infra lah istilahnya. Terus gue ngambil cek certificate ethical hacker. Ethical. Ada etika juga. Ada etika. Kalau mau hacking permisi. Intinya lo Boleh hacking guys. Oke, terus Udemy salah satunya ya belajar. Tapi kan itu saya teori. Nggak bisa praktek di sana. Nah, kan ada istilah namanya virtualisasi. Oh, dengan gitu. virtualisasi di PC masing-masing aja bisa. Gue ngajar pakai virtualisasi aja. Oh gitu. Satu Jadi film. labnya pakai itu. Iya. Jadi belajar itu, terus prakteknya gimana? Kan praktek kan di Nah itu kan lab. itu. Tapi kan orang gini, contohnya ya, berguru. Guru silat ke Banten nih. Itu kan memang latihan gitu ya, lab dong. Lab.
gue mau nyoba nih. Gue gitu kan. Nah itulah yang mungkin ya, gue pernah dengar anak SMA, SMK Bisa, kalau berhasil naik ke betul. itu ajak pembuktian kalau itu. Gimana? Pembuktian jati diri kalau bisa nyebolin gitu. Tapi Gimana cara ngetesnya benar atau tidak? Kalau lab ya udah diskenariokan lah gitu. banyak kok, ada vulnerability hub, ada vulnerability itu bisa dicek, bisa dites. Bisa dites. Lu bisa ngetes. Maksudnya kita bisa nge skill kita. Ada juga nama platform namanya Hack the Box. Hack the box. Oke. Nah. Apa itu di sana? Ya itu server yang bisa dihack. Oh, bisa dihack. Betul. Sudah disiapkan dan Sudah bisa disiapkan. hack dengan legal. Karena Betul. bisa bilang gitu. Betul. Dan use case yang ada di Hack the Box itu 11-12 dengan yang ada di real world. Oh gitu. Betul. Jadi security-nya mereka sudah pasang juga gitu ya sampai titik tertentu gitu. Betul. Terus kadang orang oke lah itu mungkin sekarang nih setelah nonton ini tahu. Tapi kadang ada yang salah kaprah nih. Misalkan dengar-dengar di film dan sebagainya darknet. Apakah join di forum itu? Tapi gue kok khawatir ya orang yang lagi belajar masuk ke sana jadi terkontaminasi, tergiur dengan segala Jadi macam kepengen, keinginannya. iya. Jadi lebih baik tadi ikutin Iya. training-training yang ada lab-nya, kemudian masuk ke area itu ya. Betul. Oke. Nah kalau bisnis nih, Ah, lu kan memang profesional ya di IT Sex. Menarik nggak sih membuka bisnis atau startup di bidang cyber security? Kira-kira. menarik. Karena memang kan dari keputusan BIOJK Ya, POJK itu yang satu institusi itu harus di pentest at least sekali setahun atau 2 kali atau misalnya 2 kali setahun, nah itu dikali aja berapa bank yang ada di Indonesia. Setahu gue 1.500 lebih Nah, dengan BPR yang kecil-kecil nah, gitu ya. itu. Itu kerjaannya. itu kan istilahnya kue lu tuh, kuenya udah sebanyak itu. Udah sebanyak itu. Betul. Dan itu tidak diambil semua oleh IT Sec ya? Wah, Receh ya? Atau gak menantang gitu ya? Oh, dan itu kuenya. Oke, kalau bicara tadi demand-nya banyak, pemainnya banyak nggak sekarang? menurut Kira-kira ya, kira-kira. gua enggak sih, nggak nyampe 5 Apanya nih? company. Bisnisnya, company-nya. Iya. Oh gitu ya, konsisten di sana. Iya, Freelance atau Wah. profesional? profesional. Sama kayak Saya maksudnya gini, company juga. itu bisnis company. Betul. Tapi kan banyak mungkin yang freelance juga freelance banyak, gitu. banyak. Nah, Banyak. kalau banyak ya, banyak. banyak. Jadi saingannya kalau buka bisnis pasti dengan company yang tidak lebih dari 5 itu ya. Betul. Kalau freelance kita nggak tahu datanya di mana Iya. ya. Tapi sebaiknya company engage dengan company kali ya. Betul. Masa Kan tiba-tiba ada NDA-nya. si ini bagus, Nah, belum freelance tentu. belum tentu gitu Iya. ya. Oh gitu. Jadi lebih baik engage dengan company. Karena Company. NDA jelas, company-nya mau dituntut. Kalau mau bocorkan gitu ya. Iya. Sekali sih. Di NDA-nya tertulis, pas kita Iya. join juga ditulis di NDA-nya, bersedia dituntut kalau memang terbukti membocorkan data Iya. customer gitu. Membocorkan itu konteksnya apa? Tidak sengaja gimana? Tetap aja tidak sengaja juga sama. aja kena. Oh, kena ya. Leak is leak. Mau sengaja mau nggak sengaja, bocor ya bocor. Oh, berarti kalau perusahaan yang cyber security consultant misalkan seperti IDSEC, kalau diminta di dalam NDA-nya bersedia dituntut Ya. dan dia oke, berarti proven ya. Proven. Oh, Gitu. gitu. Keren banget. Nah, itu harus pilih-pilih tuh, apalagi perusahaan besar ya. Oh iya. Kalau enggak, ya perusahaan kecil namanya aja nggak tahu, dukung gitu. Bisa pentes, jangan-jangan bukan pentes. Data lu diambil kan gitu. Dijual aja sendiri lagi. Waduh, itu berat banget itu. Kan. Tapi ini true story. Lucu sih. Jadi pas gue kan ngobrol nih sama anak red team nih gitu. Lu kenapa lu join IT Sec? Mau merit gue dia bilang. Hubungannya itu. Masa iya anak istri gue dapet duit kayak gitu mulu. Oh, Ini gitu. yang legal aja toh. Sama Iya. kerjanya sama yang gue freelance gitu. Oh, gitu. Oke. Dari yang halal gitu. Agak nilai ya. Lu mau merit tuh, Ah. masa yang istri gue dapet duit dari yang gelap-gelap gitu terus ya kan Oh, enggak. Oke. Jadi gitu ya. Seru juga. Terus lu berapa lama makan duit gahala itu? Wah, ini dari sistem integrator. Oh, blue team. Blue team kan memprotek Gue ya. mempertahankan data orang. Gitu ya. Oke, siap. Wah, menarik sekali nih. Wah, ternyata nih seorang Putu Indra. Jadi
ahli boleh dong dibilang ahli lah. Enggak Gitu perlu ya. melalui yang ahli ya. Beda lah. Ya beda gitu. Beda itu aja gitu ya. Dan tadi ternyata orang-orang yang bergerak di cyber security, entah pen tester atau ethical hacker atau apapun, itu tidak melulu soal duit ya. Ada value. Ada value yang dibawa. Yang di gitu. bawah, yang merasa tenang dan sebagainya gitu ya dengan kerjaan itu. Padahal mungkin kemampuannya ya bisa ngambil duit sebanyak mungkin Betul. dari yang ilegal gitu ya. Betul. Dan itu mudah kalau Kayak semuanya udah. gini lah, kayak kejadian yang Hah? mungkin berapa bulan yang lalu gitu. Gue kan di Blue Team nih. Tiba-tiba jam 3 pagi ditelepon sama layer 2 gue, L2 gue. Om, gue nemu data leak nih om di sini. Ah lu serius lu? Serius om? Ya, coba deh. Padahal jam 2 pagi tuh gua ini kan kita pakai Google Meet gitu. Coba tunjukin data leaknya mana? Ini om. Tek. Nah iya transaksi dari mana kemana nomornya berapa ada semua di situ sampai nomor kartu ada. Dia refresh ada lagi, ada lagi. Gue bilang wah bro ini mah data leak beneran. Ini gimana om? Lu report gak? Ya harus gua report lah. Ya. Nah, ini jam 3 gua report kan, gua telepon customer-nya. Pak, maaf Pak, ganggu. Ini kita nemuin data leak. Ah, masa mas? Iya. Ya udah. Coba mas present. Pas present, itu sampai ada IT directornya. Ini Pak lihat. Oh iya mas ya, data leak ya? Iya. Akhirnya tau nggak? Si IT directornya bilang apa? Take down aplikasi ini. Sampai ITsec bilang ini aman untuk diakses. Wih, ya segitunya ya. Wah langsung gue, wah, ada gunanya hidup gue. Itu sesuatu yang kita temukan kadang ya tidak sengaja. Iya. Pada saat operation Iya, gitu. operation, Oh, udah. gitu. Gak tau udah di take down, dia obfuscate, dia encrypt datanya, ini. Coba Pak dicek lagi, terus kita set itu salah settingan juga harusnya. API itu nggak di open ke public, tapi cuma point to point gitu, servernya di luar. Tapi maksud gue, iya Pak, jadi betulinnya tuh begini Pak, gini Pak. Oh iya Pak, nanti kita lakukan Pak ini loh. Dan itu udah selesai, pas Pak izin Pak mau ngecek apakah masih ada, udah nggak ada. Terus seminggu kemudian itu aplikasi itu seminggu hilang di App Store dan Play Store gitu ya. Iya. Karena tadi lebih mementingkan keamanan sebelum lu bilang tim ITsec clear gitu ya. Iya. Oh gitu segitunya ya. Iya pas sudah gue bilang clear, nongol aja kayak, ya gue tunjukin ke tim gue yang nemuin, bro. Ada fungsinya bro kita ini. Iya, betul. Kita ada impact nih gue bilang. Dan itu yang belum kecolongan ya. Iya. Kadang-kadang nih sekalian promo ITsec nih. Maksudnya gini. Kadang-kadang perusahaan itu terlambat untuk menghubungi konsultan pada saat kejadian. Jadi sebaiknya kapan mulai telepon lo atau ITsec atau perusahaan sejenis nih, cyber security consultant. Apakah nanti pada saat terjadi saja baru hubungi itu telat ya? As soon as possible. Atau pada saat pentest saja atau tahap apa sih? Atau lebih baik operationnya coba di-assess, dikelola gimana? Betul. Nah jadi kalau perusahaan-perusahaan ya please contact us. Kita bisa ngelakuin yang namanya assessment, vulnerability assessment. At least mulai dari situ dulu. Dengan vulnerability assessment kan kelihatan tuh bolongnya di mana, apakah salah codingnya, apakah ininya. Nah setelah vulnerability assessment, baru kan penetration testing. Nah itu kan langsung dapet tuh ke dalam-dalam lubangnya gimana. Nah dari gitu operation, operationnya bisa di-handle tim Blue Team. Oh gitu. Kalau butuh operationnya, kalau tidak pun selama mereka punya tim security bisa dapat rekomendasi dari tim Blue AI, di tim Red ya, untuk memanage dengan lebih baik ya. Betul. Jadi yang kita Blue Team lakukan, kita centralize semua logs yang ada di company itu, email logs, firewall logs, WAF logs, IDS, IP semua perangkat. Nah itu kita kumpulkan di satu tempat namanya CM. Di CM itu kita korelasikan. CM itu tools punya ITsec? Enggak, itu punya source juga. Banyak yang berbayar ada, yang perusahaan tapi itu Security Information Event Management CM. Nah di CM itu tim gua beraksinya di situ. Jadi dari logs yang udah masuk, kita melakukan korelasi ke logs ini. Oh ternyata nggak match, kesini nggak match. Oh ternyata match nih, pas nih match. Coba cari di logs
web server, apakah ada yang mencoba traffic keluar, kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Sih. Nih pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir nih. Udah terakhir juga nggak apa-apa sih. Gue mau Masih lama santai ya. Habis ini nobar nih. Champion League baru kalah lagi semalam. Udah unggul 2-0 kalah 3-2. Gimana sport gimana? Iya gimana Udah minggu 2-0. Iya. Copenhagen nih, Copenhagen. Iya. Aduh, buang Ronaldo sih dia. Ronaldo effect. Ronaldo effect. Mungkin Ronaldo effect dong. Seru. Nanti lah kita pensus lah. Boleh. Ada acara lagi. Nih, jadi lupa gue tadi. Udah ngomongin bola itu udah suka. Nih mungkin yang terakhir nih. Lu kan orang security. Tahu data walaupun lu nggak crawling sengaja red team gedor-gedor pintu yang nggak berhubungan dengan kerjaan atau NDA ya. Tapi tahu dong, kira-kira dari semua data yang bertebaran di dunia maya ini, di cyber, siapa sih yang akan menang? Nah, minggu kan? Siapa sih yang akan menang? Aduh. Capres! Udah ketahuan dong. Orang cyber security menguasai data dan sebagainya dari bocoran-bocoran yang pada Enggak tahu atau nggak ngomong nih? Sorry to say, semenjak gue megang operation, gue tuh udah kerja 7 hari. Gue itu kerja 6 hari dalam seminggu. Gue udah gak ada pikiran siapa yang menang 2020. Oh gitu, bodo amat. Gue udah apatis, gue udah gitu ya. Gue ada 40 orang yang harus digaji di akhir bulan. Gue ada 4 yang belum yang nikah. Iya, Itu kan tanggung jawab gue, asal leader. Kalau misalkan dia harus tetap dibayar tuh token listriknya. Harus Profesional jadi ya mata gitu ya. Gue nggak Siapa gitu ya. nggak peduli siapa. Oke, ya udah kalau gitu gue tanya nih siapa ya. Minimal gini. Jangan siapa yang menang deh. U17 lewat fase grup nggak? Piala dunia nih. Gimana? Gue sih berharap lolos. Berharap menang malah kalau Berharap itu sedasrat itu kan. Lalu kan nih waktu kita nonton waktu di GBK itu, GBK, ya. yang Malaysia, Indonesia yang ya Allah Gitu ya. Iya. Ingat banget ya. Segitu ngarepnya gue Indonesia. Ternyata mengecewakan. Oke, Putu Indra, terima kasih banyak sudah hadir di sesi ini. Thanks Gue for harap inviting. sih ya memberikan insight ke banyak orang pastilah karena pembahasan kita umum. Tapi tadi ada beberapa hal yang gue arahkan ya, founder nih. Lu bikin aplikasi jangan gitu-gitu aja. Betul. Harus mulai memikirkan security. Betul. Karena nanti yang tanggung jawab ya personal sebagai foundernya. Betul. Apalagi kalau sampai didenda, bahkan dihukum, dituntut dan lain-lain gitu ya. Mulai pikirkan dari sekarang, mindset tadi ya. Betul. Ubah dari DevOps menjadi DevSecOps. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi di Sampai segmen ketemu berikutnya. lagi. Oke.